Setiap orang berhak bicara, setiap masalah ada jalan tengahnya. Halo, selamat datang kembali di Jalan Tengah XY Zone TV bersama saya Rasika Anandita, dan juga saya telah ditemani oleh Bapak Adistia Kristianto ya, selaku pakar hukum dan juga pengacara. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik, Oke, Cika. alhamdulillah Bapak. Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini ya Bapak. Senang sekali kita di sini akan membahas kasus-kasus yang fenomenal dan tentunya lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia ya Pak ya. Oke, Bapak, kalau gitu akhir-akhir ini Pak lagi ramai banget diperbincangkan tentang komika Panji Pragiwaksono lewat acaranya yang berjudul Mens Rea ya. Oke, terutama di sosial media ini lagi ramai sekali Pak. Nah, isinya itu mengandung kritikan terhadap pemerintahan di Indonesia. Lalu ada beberapa muncul laporan ke polisi dengan tuduhan penghasutan dan juga penistaan agama. Nah, pertanyaannya nih Pak, apakah kritik lewat komedi seperti stand up di Mens Rea itu bisa dipidana? Ataukah ini bagian dari kebebasan berekspresi gitu Pak? Tentunya Jalan Tengah juga akan membedah ya Pak bersama Bapak di studio XY Zone. Kalau gitu boleh langsung Bapak dijawab. Oke, thank you. Akhirnya saya diminta untuk mengomentari masalah ini ya. Oke, ya kita tahu bahwa sekarang nggak tahu ada laporannya ada banyak, mungkin lebih dari 10, Iya, sekarang 20, lebih 20 gitu ya. lebih. Oke, dan tentunya ya kalau yang saya baca gitu ya, itu adalah mengenai penistaan dan penghinaan gitu Iya, ya. betul. Ujaran kebencian, Benar. kira-kira gitu ya. Dan pertanyaannya tadi adalah apakah sebenarnya stand up comedy melalui forum seperti ini gitu ya, forum stand up comedy itu bisa dipidana atau tidak Betul. gitu. Nah, saya lebih ke mundur dulu gitu. Bisa dipidana dengan bisa dilaporkan ke polisi sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kan ini banyak laporan masuk. Benar. Nah, kenapa laporan bisa masuk kan gitu ya? Laporan bisa masuk itu karena memang negara kita itu ya untuk melaporkan seseorang terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana itu dijamin oleh konstitusi. Dan itu merupakan hak setiap warga negara untuk melaporkan seseorang yang merugikan dirinya maupun golongan yang diduga di dalamnya ada unsur pidana. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah setiap laporan itu bisa dianggap suatu tindak pidana? Tergantung proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan bahkan nanti bisa ke kejaksaan dan sampai pengadilan. Oh, oke. Nah, penyidik juga harus melihat apakah setiap laporan itu ada unsur pidananya atau tidak. Kalau tidak ya harus dihentikan. Nah, sekarang ini kan masih proses sebetulnya. Gitu ya. Jadi kalau saya jawab apakah hal seperti ini tuh sebenarnya bisa dilaporkan bisa. Tapi apakah bisa dipidana belum tentu. Tergantung konteksnya. Oke. Gitu ya. Berarti walaupun dia seni itu kan maksudnya kalau stand up comedy itu kan bagian dari seni ya Pak. Itu tetap bisa dilaporkan ke polisi. Tetap bisa. Tapi dilihat dulu itu tindak pidana atau bukan. Betul. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya itu pasal apa saja sih Pak yang tertera dalam laporan yang dilaporkan ke pihak polisi itu? Oke, yang saya tahu di KUHP baru ya, di pasal 300 dan 301 dan 242, 243. Ya. Nah, yang 300 itu adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat kebencian, Ya. gitu ya, yang menyatakan kebencian, permusuhan, dan penghasutan terhadap ajaran agama atau agama itu sendiri, kurang lebihnya seperti Ya. itu. Dan 301-nya itu adalah merupakan penyiarannya. Sama di 242, 243 itu lebih ke golongan, Oke. etnis, ras, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Itulah yang menjadi dasar dilaporkannya. Nah, yang perlu kita lihat sekarang adalah dasar laporan tersebut harus dilihat secara utuh pasalnya. Oke. Apakah ada penghasutan? Benar. Apakah ada ajakan gitu ya untuk melakukan sesuatu yang ujungnya, outputnya permusuhan, pertengkaran, kebencian. Nah, harus dilihat tuh unsurnya. Nah, tadi saya menarik dengan yang Cika bilang mengenai kebebasan berekspresi. Iya. Nah, tadi juga Cika bilang bahwa stand up comedy adalah seni. Betul, Betul. saya setuju. Ini kan forumnya ya. Benar. Sebenarnya kebebasan berpendapat itu undang-undangnya ada. Kebebasan kemerdekaan untuk berekspresi menyampaikan pendapat di muka umum. Oke. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Gitu ya. Nah, negara kita ini negara demokrasi. Artinya dengan negara demokrasi kita juga harus siap terhadap setiap kritik, apalagi dari masyarakat. Betul sekali. Nah, itu dia. Saya bilang bahwa stand up comedy itu seni, itu adalah wadah atau forumnya. Nggak ada bedanya dengan setiap orang yang demo di depan DPR
mereka bawa pelang, dan bahkan kalau saya lihat kata-katanya tuh lebih menyakitkan. Betul banget. Menurut saya, betul ya? Betul. Lebih menyakitkan dan difoto juga, Iya, disiarkan. benar-benar. Nah, pertanyaan saya, kalau kayak gitu setiap orang yang bawa-bawa seperti itu bisa dipidana semua dong? Kan forumnya beda. Forumnya tadi kebebasan berekspresi, bahkan ada polisi lagi yang jagain di situ kan? Iya, ada Nah, polisi depan ya Pak. tulisannya bisa terlihat, bahkan sampai bahasanya alat vital segala macam juga Iya. ada disebut di situ. Itu lebih parah lagi menurut saya. Benar-benar. Nah, tapi forumnya adalah Komika lebih memilih forum seni dibalut dengan stand up comedy. Benar. Kalau yang tadi dia hadir di jalan, mereka kebebasan berekspresi dengan demonstrasi. Yang harus dilihat adalah dengan gampang. Pidananya adalah ketika orang yang turun ke jalan, it's okay, bahkan sampai pada ini ada gambar ibu-ibu juga kan yang ngelainin polisi segala macam, didiamin. Karena apa? Kebebasan berdebat dan berekspresi. Yang berbahaya adalah yang kita juga sama-sama tahu, akhirnya dipidana. Kenapa? Karena dia ngajakin, ayo jarah misalnya. Oke. Ya kan? Ayo jarah, Benar. ayo merusak, ayo Mengajak ya, ngebakar. Pak. Benar. Itulah yang kena. Nah, dalam forum stand up comedy tadi, dilihat ada nggak ajakannya, ada nggak hasutannya seperti itu yang outputnya terjadi anarkis misalnya. Nah, itu harus dilihat. Oke. Berarti kalau menurut Bapak sendiri, dari yang sudah terjadi, apakah ada tindak pidana Pak di dalam yang Panji itu, yang acara Panji? Oke, saya kapasitasnya sebagai praktisi hukum, saya bukan penyidik. Artinya, saya hanya berkomentar, berpendapat sesuai dengan pendapat saya. Sekali lagi, harus dibedah. Apakah dalam penyampaian yang Panji lakukan itu, dalam stand up komedinya itu, ada nggak sebetulnya, kalau yang pasal 300 mengenai agama, ada nggak penodaan, gitu ya, penghinaan Betul. terhadap ajaran agama atau bahkan tokoh-tokoh agama misalnya. Tokoh-tokoh agama yang dipercayai oleh umat yang mempercayai agama tersebut. Rasulnya, nabinya, ada nggak penghinaan ke situ? Nah, itu harus dilihat. Ketika itu memang ada, bisa masuk, gitu ya. Nah, tapi masalah ada atau tidak, itu kan tergantung proses penyidikannya gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, harus dilihat konteksnya, gitu ya. Oke. Gitu. Berarti kalau laporan otomatis itu belum tentu ada tindak pidana, Pak? Betul. Oh, oke. Betul. Oke. Gitu. Kalau gitu banyak yang bilang juga pakar kalau stand up comedy itu punya konteks yang berbeda, Pak. Nah, dalam hukum seberapa penting konteks ini, Pak? Oke, sangat penting. Tadi saya bilang, tergantung konteksnya. Jadi dalam suatu perbuatan, apapun perbuatan, mau di dalamnya diduga ada unsur pidana atau tidak, dilihat konteksnya apa. Oke. Secara menyeluruh. Apakah konteksnya tersebut itu memang punya tujuan untuk menghasut, untuk menghina, atau itu untuk kritik yang menyajikan bahwa kondisi negara kita, aparatur negara kita, pemangku-pemangku kepentingan di negara kita itu kondisinya seperti ini loh. Oke. Gitu. Jadi harus dilihat konteksnya secara utuh. Nggak bisa, menurut saya, dilihat sepenggal-sepenggal. Oke. Jadi kayak sepenggal ini konteksnya hanya sepenggal ini aja. Benar. Ujung-ujungnya jadi sekarang. Oh, ini kata-kata ini itu menjadi penghinaan. Kata-kata ini itu adalah penghasutan. Kata-kata itu penistaan ya. penistaan, kebencian. Betul. Karena nggak dilihat konteks secara menyeluruhnya apa. Kalau menurut saya, kalau dilihat dulu konteksnya secara menyeluruh untuk apa? Apakah kritik ini tuh disajikan untuk menjadi trigger untuk terjadinya perubahan? Benar. Gitu ya, atau memang tujuannya ini tadi konteksnya saya melakukan ini adalah untuk menghancurkan, destruktif. Menghasut ya. Itu dia, Iya. tergantung, harus dilihat secara utuh. Kalau dilihat secara gini, hukum tuh harus melihat konteks secara penuh. Kalau hukum melihat konteks sepenggal-sepenggal, itu artinya penggalan keadilan, Oke. bukan keadilan seutuhnya. Benar. Jadi di penggalan ini adil nggak dia ngomong kayak gitu? Betul. Dia ngomong kayak gini tuh bener nggak nih? Apakah ini penistaan atau tidak? Itu loh. Jadi harus dilihat konteks secara keseluruhan. Jadi konteks dalam suatu tindakan atau suatu perbuatan itu sangat penting juga. Oke. Bapak, kan ini kan dia stand up komedi ya, Pak. Apa bedanya kritik di panggung komedi dan juga di media sosial kalau dilihat dari permasalahan yang Panji ini, Pak? Oke. Pendapat saya ya, kalau di stand up comedy gitu ya, itu audiensnya pasti terbatas. Dan sebetulnya ketika kita hadir dalam suatu stand up comedy, secara sadar bahwa orang-orang yang hadir itu udah tahu gitu ya, bahwa stand up comedy itu ya kalau nggak roasting gitu ya, Benar. satir gitu ya, Betul. sarkas gitu Iya. ya. Jadi udah tahu. Jadi limitasinya ada di situ aja sebetulnya. Nah, yang bisa terdampak sebetulnya kalau tidak disiarkan atau di broadcast secara massal gitu ya, Iya. melalui suatu media, kalau sekarang kan ada di media
yang bisa kita akses gitu ya, Betul, Netflix gitu ya, banyak jadi Netflix, bebas. Tapi kalau Instagram, konteksnya hanya dan stand up lain-lain. comedy, perbedaannya stand up comedy sendiri, kalau itu ada limitasinya sebetulnya ya hanya audiens yang hadir aja yang secara sadar Oke. dia akan terpapar dengan konten seperti apa. Tapi kalau di media sosial itu unlimited akses. Semua orang bisa apa ya, menafsirkan sendiri apa yang ada di situ dan itu jadi liar menurut saya. Iya. Gitu. Jadi Banyak ya, tergantung Pak, ya. tujuannya apa. Banyak yang orang menggunakan media sosial karena unlimited untuk Jadi nge-framing salah sesuatu. gunakan ya, Pak. Betul ya. Jadi oh justru sengaja supaya ini framing seperti ini beda. Tapi kalau stand up comedy memang udah ada kontennya dan tujuannya apa. Dan udah ada konteksnya juga ya, Pak Betul. ya. Oke. Bapak, kalau fakta bahwa pertunjukan berbayar itu punya arti hukum nggak sih, Pak? Oke, nah beda nih kalau arti hukum, saya nggak akan relate ke hukum lah ya. Oke. Tapi lebih ke artinya kalau berbayar itu sebetulnya secara landasannya gimana? Kalau berbayar artinya sebetulnya orang itu secara sadar mengikatkan dirinya untuk dia membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu kan gitu Oh, ya. iya, betul. Karena dia membayar. Jadi dia kalau orang mau membayar artinya ada sesuatu yang dia Diinginkan keluarkan. ya, oke. Dan dia juga harus mendapatkan sesuatu. Benar. Nah, mana ada kita membayar sesuatu yang kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita beli. Betul. Hampir nggak ada sih gitu ya. Jadi kita tahu ketika kita bayar apapun itu, jasa lah, entertainment, apapun itu kita udah tahu sebenarnya yang kita bayarin itu untuk apa. Jadi sebetulnya saya mau relate tadi yang tadi. Jadi ketika bayar, apalagi bayar, artinya lebih secara sadar lagi, intentionally dia hadir untuk dia pengen tahu, Pengen melihat langsung kontennya apa, konteksnya apa, dan dikemas seperti apa. Benar. Mau itu dianggap sebagai suatu hiburan ya suka-suka dia, Iya. gitu ya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa oh saya mendapatkan suatu pengertian sajian yang oh ternyata satir-satir seperti ini tuh menyenangkan, menghibur, plus juga saya jadi tahu kondisi dari keadaan sosial, Oke. keadaan negara seperti apa sekarang. Berarti seharusnya penonton itu sudah tahu ya, Pak, resiko dari kontennya tuh bagaimana kalau dia membayar dan lainnya ya. Betul, dan dia suka dengan genrenya. Ada Iya. orang yang datang boring kalau datang misalnya debat, forum discussion gitu ya. Kalau ini, wah kita ini ngerti tentang politik, ngerti tentang tatanan negara Benar. gitu ya, tapi dikemas dalam bentuk komedi. Iya. Bapak, kalau kita berbicara seputar kebebasan berekspresi, batasannya itu sebenarnya seperti apa, Pak? Oke, nah batasan ini kan berekspresi itu ibaratnya kan mengemukakan pendapat. Benar. Bisa kritik gitu ya, dalam bentuknya satir, sarkas, Benar. atau secara tertulis bahkan Iya. belak-belakan itu boleh juga. Nah, medianya kan juga beda-beda. Kalau tadi misalnya dikemas dalam bentuk seni, stand up comedy, Komedi. ada juga yang Media berekspresi sosial, ya. turun ke jalan, Benar. bawa spanduk lah, teriak-teriak, orasi, bahkan ada juga yang mungkin melewat sosial media. Iya, betul. Nah, sekarang batasannya sejauh mana? Nah, biasanya kritik ini yang dilakukan yang paling gampang tuh adalah tentang apa sih? Tentang keadaan sosial, tentang pemerintahan, dan tadi agama misalnya. Benar, agama. Akan di situ tuh larinya tuh. Nggak. Nah, batasannya sejauh mana? Nah, pendapat saya adalah gini, ketika kita menyampaikan suatu ekspresi, tadi tujuannya sebenarnya apa? Oke. Kalau tujuannya adalah memang saya ini pengen perubahan, pengen baik, ini yang sebenarnya harus didukung. Jangan dibungkam. Nah, yang salah adalah tadi batasannya. Adalah ketika kita menyampaikan suatu kritik tadi, tapi udah nyerang kehormatan pribadi Oh, oke. misalnya. Jadi Jadi contoh kalau misalnya di situ kan ada gitu bilang, ya. ya Pak Gibran misalnya gitu kan disebut gitu ya. Dilihat dulu, apakah ini yang diomongin itu dalam konteks dia sebagai Pribadi. wakil presiden, sebagai instrumen negara, wakil presiden, atau sebagai pribadi. Oke. Nah itu yang beda. Benar-benar. Nah, yang saya tahu gitu ya, satir terhadap pemerintahan gitu ya, itu seharusnya yang baik adalah mengkritik dan berekspresi terhadap fungsinya dan tugasnya, bukan terhadap pribadinya. Ya. Nah, Oke. nah, yang lebih menarik gini, kenapa banyak orang akhirnya lebih mengekspresikan hal-hal seperti itu dikemas dengan stand up comedy misalnya. Ini saya coba untuk saya sebagai warga negara nih, Iya. bukan sebagai praktisi hukum. Iya. Saya merasa bahwa mungkin, dan saya secara pribadi deh saya ngomong, banyak yang sebetulnya kita mau ungkapkan yang seharusnya kan diwakili oleh wakil kita, Betul, yaitu DPR, betul ya? ya. Mungkin merasa ketidakpuasan terhadap kinerja dari Benar, DPR. Dia kan yang mewakili sebetulnya suara rakyat. Rakyat itu sebenarnya maunya apa sih? Iya. Ekspresinya apa sih? Karena tidak terwakili atau bahkan tidak terwakili dan tidak ada solusi, tidak ada perubahan, Betul. maka dikemaslah dengan hal-hal yang seperti itu. Stand up comedy Termasuk gitu ya. stand up comedy. Nah, Oke. kenapa stand up comedy? Karena stand up comedy itu punya pasarnya sendiri, gitu loh. benar-benar. Jadi menurut saya batasan-batasan itu tadi, jangan sampai
menghina kehormatan secara pribadi. Jangan menghina ajaran-ajaran agama atau tokoh-tokoh agama, nabi, rasul dalam ajaran-ajaran kepercayaan yang ada di Indonesia. Atau cara-cara mereka beribadah misalnya. Dan selanjutnya kalau yang ekspresi terhadap golongan, ya suku, agama, ras, sara, itu harus hati-hati di situ. Sebenarnya itulah batasannya, jangan sampai nyerempet nyenggol ke situ. Berarti menghasut juga termasuk batasannya, nggak boleh sampai kayak gitu ya, Oh, Pak? itu udah jelas. Kalau menghasut itu udah pasti udah masuk pidana tuh. Iya, Kenapa? iya, Kan betul. juga kemarin yang kasus yang kemarin rame-rame anggota DPR sampai rumahnya dijarah apa segala macam, yang kena tuh ada yang menghasut kan, Benar, yang melakukan kan. Tapi kalau yang bahkan cuma teriak-teriak si bapak ini gitu ya, mana lo keluar lo, bahkan sampai ada bahasa-bahasa yang kasar segala macam, kan nggak apa-apa. Bahkan nggak apa-apa, meskipun itu sebetulnya ya tidak boleh juga ya. lewat sih, Iya. agak offside. Cuman itu kan nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah ketika menghasut, mengajak ngejarah, ngajak ngebakar, pengerusakan, anarkis. Nah inilah yang menjadi masalah. Oke. Pak, ini kan kita kan boleh mengkritik ya, Pak. Nah, apakah semua kritik kita ke pemerintah itu dilindungi sama hukum, Pak? Gini, kebebasan kita berekspresi tadi ya, undang-undangnya udah jelas gitu. Kita boleh kemerdekaan untuk kita menyampaikan pendapat. Nah, artinya dulu itu ada di KUHP ketika kita menghina atau apa ya, dianggap menyinggung gitu ya kehormatan kepala negara gitu ya, wakil kepala negara, wakil presiden, tapi kan udah ada putusan MK kalau nggak salah 2006 yang membatalkan itu karena nggak sesuai dengan konstitusi. Nah, artinya ketika kita negara demokrasi itu harus siap dengan segala macam kritik. Tapi sekali lagi ya, kritik, masukan dikemas dalam bentuk apapun tadi, jangan sampai offside ke situnya. Betul. Dan menurut saya, sebagai negara demokrasi, yang harus dilihat itu adalah apa? Suara rakyat maunya apa? Benar. Jadi ketika, nganggapnya gini, dilindungi itu kayak gimana sih? Apakah dilindungi itu artinya boleh sebebasnya, nggak akan dipidana misalnya gitu ya? Nah, dilindungi itu menurut saya gini, selama dia nggak offside, biarkan mereka menyuarakan pendapatnya, berekspresi gitu ya, biarin aja mereka begitu. Kenapa? Karena itulah yang seharusnya menjadi trigger masyarakat, menjadi trigger dari masyarakat kepada pemerintah agar pemerintah ini bebenah, menjadi lebih baik. Jadi menurut saya kritik-kritik, masukan-masukan yang ini kayak seperti ini tuh jangan dibongkar menurut saya. Selama ya tadi jangan menyerang kehormatan, agama, kepercayaan, cara beribadah dan lain sebagainya lah. Nah, harus menurut saya harus diberikan kebebasan untuk mereka berekspresi. Berarti Bapak perasaan tersinggung itu cukup untuk mempidanakan seseorang atau tidak, Pak? Hukum itu nggak bicara mengenai perasaan, tapi perbuatan. Orang yang tersinggung tergantung gitu. Kalau enggak, semua orang itu kasihan itu. Teman-teman rekan-rekan polisi pasti banyak. Bisa mempidanakan ya, Pak? Setiap orang rasa, oh saya tersinggung, saya pidana. Tersinggung, pidana, nggak bisa kayak gitu loh. Kalau hukum itu melihat apakah ada perbuatannya, ada buktinya gitu ya. Nggak bisa hanya dengan perasaan gitu loh. Kita pengen keadilan atas suatu perbuatan gitu. Benar. Bukan kita keadilan atas suatu perasaan yang saya tersinggung kan kayak gitu kan. Betul sih. Berarti nggak bisa juga untuk dari perasaan doang ya, Pak ya. Oke. Bapak, selanjutnya dari judul materinya sendiri yaitu mens rea. Dalam hukum pidana istilah ini tuh penting banget kan, Pak. Bagaimana sih Pak penerapan dalam kasus Panji ini, Pak? Oke. Nah, kalau mens rea itu kan artinya niat jahat gitu. Benar. Ya. Yang di dalamnya itu ada unsur perbuatan, bahkan sikap batin gitu ya, pada saat orang itu melakukan suatu tindak pidana gitu ya. Nah, itulah mens rea. Saya nggak tahu kalau tadi pertanyaannya Cika, mungkin saya ini penerapan hukumnya gimana. Nah, kalau yang sekarang ini kan sebenarnya kalau mau ngomongin, mungkin saya akan ngomong penerapan hukum nih. Penerapan hukum itu gini, di dalam hukum pidana Indonesia itu adanya namanya tempus delicti. Artinya gini, tempus delicti itu adalah suatu perbuatan dinilai dengan hukum di saat perbuatan tersebut dilakukan. Nah, perbuatan tersebut dilakukan itu tuh kan pada waktu sebelum KUHP baru berlaku. Sebetulnya. Oke. Tapi kan sekarang diperiksa menjadi dengan KUHP baru gitu ya. Nah, bagaimana nih penerapannya? Nah, kalau pendapat saya gini, KUHP baru itu pada dasarnya itu bisa diperlakukan meskipun tempus delictinya itu dilakukannya sebelum dia berlaku. Tapi KUHP baru menganut asas gini, selama itu lebih menguntungkan terlapor, terdakwa, terpidana, pokoknya yang menjadi pelaku semuanya lah. Menguntungkan gitu ya. Lebih menguntungkan, akan diterapkan itu. Dan menurut saya tepat menggunakan KUHP baru. Kenapa? Karena bunyi dari KUHP baru itu lebih adaptif
dengan keadaan sosial saat ini. Jadi bunyinya tuh lebih gampang untuk diaplikasikan, unsur-unsurnya lebih gampang untuk dimengerti, untuk lebih applicable. Nah itu, jadi saya penerapan hukumnya ya yang mens rea ini tuh dengan KUHP baru itu udah tepat menurut saya. Kalau apa tuh Pak penerapan hukum dari KUHP baru Pak? Bunyinya atau pasalnya gitu Pak mungkin? Nah tadi, kalau pasalnya ada yang kan sekarang pasalnya di 300, 301, 242, 243 gitu ya. Artinya setiap orang ada yang tadi KUHP ada gini, setiap orang yang melakukan perbuatan di dalamnya ada menyatakan ada kebencian, ada permusuhan dan mengakibatkan adanya permusuhan. Nah, gitu, itu ada udah jelas. Setiap orang ada perbuatan yang bersifat kebencian gitu ya dan menimbulkan permusuhan. Jadi artinya ada orang dengan niat melakukan sesuatu, unsur perbuatannya itu ada ujaran kebenciannya atau tidak dan outputnya apa. Nah, itu lebih jelas yang ada di situ. Nah, jadi pendapat saya dengan KUHP baru ini menurut saya sudah tepat. Meskipun ada beberapa pakar hukum, bahkan kalau nggak salah Bapak Mahfud gitu ya, menyatakan bahwa kasusnya si Panji ini tuh tidak bisa diberlakukan dengan KUHP baru karena terjadinya itu. Saya setuju. Karena sebetulnya kan tempus delictinya di situ. Tapi dengan pertimbangan bahwa ini lebih menguntungkan buat terlapor, pertama, kedua adalah menurut saya bunyi pasalnya itu lebih adaptif, lebih jelas dengan kondisi sosial saat ini. Bapak, apakah jaksa harus membuktikan niat jahatnya Panji ini atau enggak Pak? Kalau menurut Bapak? Oke. Nah kalau jaksa itu kan nanti udah ke penuntutan ya. Jadi sekarang tuh artinya masih laporan, jadi pasti sekarang masih tahap penyelidikan. Nah kalaupun dalam penyelidikannya ternyata terdapat unsur pidana, artinya bisa naik ke penyidikan kan itu prosesnya ya. Baru setelah itu ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, habis itu dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan suatu penuntutan. Nah, proses untuk membuktikan ini tidak hanya di jaksa, justru awalnya untuk menemukan apakah ada unsur pidananya dan bukti-bukti yang menguatkan unsur pidananya itu ada di penyidik, ada di polisi. Dari awal ya. Jadi jaksa nanti itu hanya melakukan penuntutan untuk mempertahankan gitu ya, apakah memang ini tuh masuk unsur pidananya dan layak dijatuhi suatu hukuman pidana gitu. Berarti sebelum ke jaksa juga dari awalnya udah harus kita tahu nih ya Pak, ini tuh salah atau benar. Betul, dan gitu itu tugas dari kepolisian. Karena sekarang kan masih ada di tahap di kepolisian, masih laporan gitu ya. Bapak kalau boleh tahu, apakah kritik otomatis dianggap punya mens rea? Kan gini, mens rea itu niat jahat. Dan saya agak unik juga sih kenapa Panji pakai namanya mens rea gitu. Jadi seolah-olah memang niatnya jahat gitu. Sebetulnya kan itu karena judul aja sebenarnya kan. Judulnya ya menurut saya mungkin satir gitu ya, gitu sarkas gitu ya. Tapi sebenarnya apakah kritik itu selalu ada mens rea? Artinya apakah kritik itu selalu punya niat jahat? Justru ya enggak lah. Justru lebih bagus menurut saya kritik tadi yang dilindungi dan dijamin oleh undang-undang itu sifatnya harus bukan destruktif, gitu ya. Solutif gitu ya. Dan sifatnya membangun, gitu, bukan destruktif. Nah, jadi kritik itu dia kalau bisa ya jangan ada mens rea-nya gitu loh. Ya kritik tujuannya tadi konteksnya apa? Apakah ternyata saya tidak terlalu terwakili nih suara saya oleh DPR misalnya, lalu saya memilih dengan cara saya sendiri supaya lebih gampang didengar misalnya. Apalagi sekarang dengan teknologi saat ini kan gampang banget ya. Media sosial gampang sekarang. Iya, kalau di mens rea di Netflix semua orang rata-rata sekarang semua orang tahu Netflix gitu ya. Makanya pakai media itu. Kenapa? Karena langsung orang jadi tahu di dalam itu kontennya seperti itu, konteksnya seperti itu. Gitu. Jadi enggak lah. Kritik tuh kalau bisa justru jangan ada mens rea, jangan ada niat jahatnya. Gitu. Bapak, kenapa sekarang banyak pihak yang bilang kritik lebih terlindungi daripada dulu ya? Iya, kan udah ada undang-undang ya yang memang kebebasan berekspresi tadi ya. Itu undang-undang kebebasan berekspresi. Lalu HAM, undang-undang hak asasi manusia juga sama tuh. Gitu ya. Saya lupa tuh kalau nggak salah nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Itu juga dijamin gitu. Artinya untuk di negara demokrasi ini kita berpendapat gitu ya. Nah, kemerdekaan untuk mengumumkan pendapat itu juga ada undang-undangnya juga kan. Di Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 kalau nggak salah. Nah, itu menjamin semuanya. Jadi artinya itu adalah suatu eksekusi atau gini, itu adalah suatu ketentuan untuk mengatur negara kita yang menganut sistem demokrasi. Gitu ya. Beda dengan negara-negara yang lain. Mungkin kalau negara-negara yang lain kan sifatnya ada yang oligarki gitu ya, ada yang komunis bahkan gitu ya. Nah, kalau ini kan kita demokrasi. Demokrasi itu artinya kebebasan berpendapat. Dilindungi, pers dilindungi gitu ya. Nah, tapi tetap itu tadi saya bilang, batasan-batasannya itu tadi loh.
Jangan Oke. sampai itu menjadi suatu tindakan-tindakan yang outputnya destruktif. Oke. Itu aja sih sebenarnya. Nah kalau sekarang saya lihat, kalau melihat Panji apakah destruktif gitu ya, saya nggak tahu. Mungkin justru malah banyak masyarakat Indonesia yang merasa terwakili Sama dengan Panji, Panji ya? dengan ngomong Benar, gitu. benar, Mungkin benar. gitu ya. Iya, Tapi iya, ada pihak-pihak lain yang merasa bahwa Merugikan juga dirugikan ya. karena ini penghinaan terhadap agama. Itu makanya saya lihat Iya. konteksnya secara utuh. Jangan penggalan-penggalannya. Benar. Kalau penggalan-penggalannya kalau dilihat itu banyak banget penggalan ini. Ya misalnya yang lagi di pesawat gitu, nanti bisa dibaca sendiri lah, dilihat sendiri lah gitu loh. Yang hal-hal yang penggalan-penggalan gitu. Iya, jadi nggak secara utuh ya, Iya, Pak. ini kalau ya, penggalan kayak melihatnya gini, kalau dipenggal ada nggak unsur penghinaannya? Ya dibilang ya masuk juga Iya, gitu. masuk Tapi kalau juga lihat ya. konteks secara keseluruhan ininya yang penting dan penegakan hukum di situ. Benar. Tadi pertanyaannya bagus tuh. Konteks dalam hukum. Nah, itu harus dilihat konteksnya apa. Mm-mm. Gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Dan mens rea-nya gini, unik namanya mens rea gitu ya. Nah, namanya mens rea apakah itu niatnya akan ke situ? Ya tergantung gitu ya. Tapi Tergantung menurut bahasa. saya karena namanya unik aja. Mens rea kan niat jahat. Jadi seolah-olah kayak itu stand up komedinya tuh ada niat jahatnya di situ. Tapi kan sebenarnya secara kontennya, secara tujuannya apa ya Tidak harus dilihat memahami. lagi gitu. Dan bahkan orang pada ngantri, banyak yang pengen hadir, dan bahkan ada juga tokoh-tokoh kenegaraan juga yang tokoh-tokoh politik yang hadir juga kan. Iya, Di benar acara Pak. mens rea Iya, itu. benar. Dan Di acara mens dan rea mereka itu. enjoy lagi gitu loh. Untuk berkomunikasinya ya Pak ya, untuk ngomongnya juga. Oke Bapak, apakah restoratif justice relevan sama kasus Panji ini Pak? Oke. Restoratif justice di KUHP baru itu bisa dilakukan dalam setiap proses gitu ya. Dan menurut saya restoratif justice sangat bisa dilakukan. Oke. Kenapa? Menurut Kenapa, saya Pak? suatu kejadian ini gitu ya, ada yang dirugikan, ada yang akhirnya ngelaporin gitu ya, Panji juga udah diperiksa apa. Menurut saya ini hal yang paling gampang untuk duduk sama-sama untuk ada forum, Oke. discussion, dialog. Bukan dengan ada seperti ini laporin pidana. Tujuannya apa sih ngepajarin orang-orang yang kayak gini? Iya. Loh, ini pendapat saya lagi sekali lagi ya. Ketika orang-orang seperti ini lalu ujung-ujungnya penjara gitu ya, kita bukan lagi demokrasi menurut saya. Agak sulit orang-orang seperti, dan mungkin akan tadi outputnya ada destruktifnya atau enggak, Iya. mengganggu stabilitas atau enggak. Menurut saya dengan Panji misalnya nanti masuk nih, pidananya masuk lalu dipenjara, menurut saya akan banyak kelompok-kelompok yang merasa bahwa negara kita udah mati nih demokrasi. Benar Pak. Akan jadi begitu nantinya gitu. Gitu sih pendapat saya gitu ya. Baik Bapak, dari yang sudah kita lihat semua nih Pak, menurut Bapak apa pelajaran hukum buat komedian ataupun seniman di Indonesia? Dan di luar juga boleh ya Pak, mungkin. Oke, kalau di sini gitu ya, pelajarannya ya tadi saya bilang kebebasan berekspresi gitu ya, itu dijamin oleh undang-undang, hak asasi juga gitu ya. Undang-undangnya juga mengatur mengenai hal itu gitu ya. Dan saya sebagai orang yang menurut saya menarik gitu ketika ada kelompok-kelompok yang mengemas suatu kritik Ya. dalam bentuk komedi. Komedi. Nggak boring sih menurut saya. Saya Benar. lihat berapa 2 jam lebih bahkan ya mungkin ya. Lebih Gitu. senang juga ya masyarakat Dan ya saya Pak. ngeliatnya juga nggak bosen gitu loh. Iya, Nah, benar-benar. cuman mungkin pelajaran yang mungkin buat para komika gitu ya. Tadi saya bilang negara kita itu negara hukum. Meskipun dijamin itu tadi jangan sampai ada menyerang suatu kehormatan dari pribadi. Benar. Lebih ke fungsinya, dan juga jangan melecehkan, menghina suatu ajaran agama ataupun golongan suku sara lah yang ada di Sara. Indonesia gitu ya, yang akhirnya bisa melukai hati para umat-umat pengikutnya. Jadi gitu ya. Jadi jangan sampai ada misalnya menghina gitu atau mengkritiki dengan cara yang berlebihan terhadap cara beribadah, kitab sucinya, atau bahkan tokoh-tokoh nabi rasul yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini yang perlu harus menjadi batasan-batasan dari para Komedian ya, seniman yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya teruslah berkarya dengan hal-hal yang seperti ini. Menurut Betul. saya oke sih gitu ya. Menurut saya oke, tapi tentunya ya tadi kita ada hukum nih. Harus hati-hati, harus juga menjaga perasaan orang-orang yang melihatnya gitu. Tahu boundaries lah ya Pak. Betul. Oke, Bapak tadi kan dari komedian atau seniman. Kalau yang sebaiknya dilakukan masyarakat saat tidak setuju dengan konten apa Pak? Oke, ketika masyarakat tidak setuju dengan suatu konten, sebetulnya kan gampang. Ada pendapat, kan gini, nggak usah diwakili lah praktisi hukum, bahkan kayak Prof. Mahfud gitu ya. Ketika tidak setuju, ya dia berekspresi juga, mengutarakan pendapatnya juga melalui
siaran-siaran gitu ya, Oke. gitu ya, kayak di podcast juga ada beberapa. Menurut saya akan lebih sehat kayak gitu. Oke. Ditemukan dalam satu dialog dibanding oh kayak gini pidana, kayak gini pidana. Menurut saya kasihan juga gitu loh aparatur Pidananya juga ya, Pak. negara yang dipidana. Perlu adanya dialog dan harus dilihat gitu loh. Kayak tadi juga mungkin saya akan jam gitu ya, harus hati-hati ketika gini, yang diomongin ada beberapa yang memang fakta. Contohnya kayak di Panji kan juga dia ngomong mengenai oh ada polisi yang terlibat justru jadi backingan kasus narkoba. Lah faktanya Oke. memang bener kok udah terbukti gitu loh. Ada hal-hal yang memang ya kayak gitu, oh ada menteri yang bagi-bagi jabatan misalnya gitu. Lah ya memang begitu juga gitu loh. Gitu ya, Nah, Pak, ya memang ada begitu. Jadi Iya. itu it's okay gitu loh. Nah, itu dia. Jadi harus dilihat tadi konteksnya yang paling penting. Konteksnya yang paling penting gitu. Gitu sih. Oke Bapak, terima kasih Bapak ya. Lumayan menjawab banget ya buat teman-teman semuanya yang dari kemarin kasus Panji itu banyak yang juga yang salah paham ya, dan tapi banyak juga yang setuju. Dari tadi kita sudah lihat dari KUHP baru juga bisa dilihat kalau Panji itu tidak menggolongkan gitu ya Pak ya. Jangan sepenggal-sepenggal tapi harus dilihat conclusion semuanya ya. Betul. Nah, Oke. tadi saya maksudnya yang jalan tengahnya gimana? Menurut saya perlu kayak Prof Mahfud juga ngomong gitu ya. Terus dikumpulin aja, jadi berdialog. Kalau ada yang nggak setuju, ada yang nggak suka, ya Langsung dibicarakan pendapatnya ya, Pak. apa Iya, gitu. benar, Jangan Pak. ini dipidana, ini dipidana, ini dipidana. Ya kalau ada memang bener unsurnya masuk bener yang memang straight nih, menghina nih kitab suci, menghina ini, oke lah. Tapi kalau masih abu-abu karet, kasihan penyidik-penyidik untuk Benar. mereka harus cari ahli, cari ini, cari yang perkara-perkara pidana yang lain yang lebih umum itu lebih bisa dilakukan. Tadi betul restoratif justice bisa dilakukan gitu loh. Beda karena ini kan deliknya delik aduan ya. Kalau delik biasa yang pembunuhan gitu ya, pemerkosaan, hal yang lain nggak bisa restoratif justice. Iya, Kalau benar. sekarang kan bisa restoratif justice. Menurut saya, udahlah. Kalau kayak begini-gini ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Betul. Dan lebih enak. Mungkin ada peringatan mungkin buat para komika, lain kali jangan begini. Tujuannya apa sih sebenarnya? Mau laporin, mau itu tujuan apa sih? Supaya apa sih? Jangan ada lagi orang-orang yang tersakiti. Betul. Tinggal dikasih tahu poin mana yang kamu jangan ulangi. Oke. Gitu. Tinggal dikasih tahu aja Daripada kayak banyak gitu. dramanya ya Pak. Iya, ya. daripada itu tujuannya apa? Mau penjarain orang-orang kayak gini. Iya. Wah, ini menurut saya efeknya gede banget nantinya. Akan lebih bagus ketika tadi betul pertanyaan kamu bagus, restoratif justice aja. Restoratif tapi ada yang dikasih tahu para komika kalau misalnya dalam ini Panji, inilah yang kamu jangan lakukan lagi kan gitu loh. Jangan diulangi Itu ya, Pak, aja ya. sih sebenarnya. Jadi nggak usah berkepanjangan. Emang dengan si Panji di penjara terus akan gimana sih sebenarnya? Iya. Akan Setelahnya apa ya Pak ya? dan mungkin akan muncul Panji-Panji berikutnya. Benar. Apakah yang kayak begini akan dipidana lagi, penjara lagi? Ya ini bukan negara Sampai demokrasi kapan juga ya, lagi Pak? kan. Gitu sih. Jadi menurut saya ya jalan tengahnya ya ketemu duduk. Tadi betul kalau bilang bisa restoratif. Kasih tahu apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki. Kalau mau bebas berekspresi dengan cara seni seperti ini, batasan-batasan mana yang nggak boleh dilanggar. Oke. Itu sih sebenarnya kan. Baik teman-teman semuanya, dari hari ini kita belajar bahwa tidak semua yang tidak bikin nyaman itu harus dipidana dan tidak semua kritik itu harus dibungkam. Kalau begitu saya Rasika Anandita dan juga Bapak Adistia pamit undur diri dari Jalan Tengah. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye bye. Bye. 3, 2, 1